ya guys, di belakang gue ada satu simbol kota Bratislava, Slovakia yang susah untuk lewatkan kalau kita ke sini. Ini istana yang dibangun pada abad 13, tapi selama waktu itu udah mengalami beberapa bencana. Tapi yang pertama itu dikonstruksi beberapa kali, itu direnovasi sampai tahun 1740 waktu Theresia Maria, ratu dari Austria, datang ke sini. Tapi setelah itu mengalami beberapa penghancuran. Yang pertama pada abad 18 waktu Napoleon dia tembak tempat ini, dan itu juga mengalami beberapa kebakaran dan itu hampir lenyap. Tapi pada tahun 1940-an mereka mulai rekonstruksi dari tempat ini lagi. Dan pemandangannya dari sini itu sungguh luar biasa. Kita kalau hari yang cerah kita bisa lihat bagian dari Austria, dan kita juga bisa lihat kalau cerah kita bisa lihat sampai Hungaria. Slovakia terletak di Eropa Tengah. Tanahnya memiliki pegunungan yang terjal, kaya akan sumber daya mineral. Dan hutan kelompok Slavia pertama menetap di wilayah timur Slovakia saat ini pada abad keempat, dari tahun 895 hingga 902. Orang Hongaria atau Magyar secara paksa memaksakan otoritas mereka di daerah tersebut. Konfrontasi awal tidak memiliki karakter permanen, dan selama abad ke-10, kedua populasi hidup berdampingan. Wilayah Slovakia saat ini menjadi semakin terintegrasi ke dalam negara berkembang pada awal abad ke-10. Pada abad pertengahan, Slovakia menjadi termasuk wilayah paling urban di kerajaan Hongaria dan merupakan pusat budaya dan ekonomi yang penting. Kota-kota pertambangan di Slovakia secara signifikan berkontribusi terhadap perekonomian kerajaan Hongaria. Sekitar pada pertengahan abad ke-14, Kremnica atau salah satu kota di Slovakia memproduksi 400 kg emas per tahun. Setelah pecahnya Perang Dunia Pertama, perjuangan Slovakia mengambil bentuk yang lebih kuat dalam perlawanan dan tekad untuk meninggalkan monarki ganda dan untuk membentuk Republik Merdeka dengan Ceko. Organisasi di Rusia dan negara-negara netral mendukung gagasan Republik Cekoslovakia. Slovakia sangat mendukung langkah ini. Sebagai akibat dari serangan balik tentara merah Hongaria pada Mei-Juni 1919, orang Slovakia yang kalah jumlah oleh orang Ceko di negara bagian Cekoslovakia. Berbeda dalam banyak hal penting dengan tetangga Ceko, Slovakia memiliki ekonomi yang lebih agraris dan kurang berkembang daripada tanah Ceko. Dan mayoritas orang Slovakia mempraktikkan agama Katolik, sementara lebih sedikit orang Ceko yang menganut agama yang mapan. Orang Slovakia umumnya memiliki pendidikan yang lebih rendah dan pengalaman yang lebih sedikit dengan pemerintahan sendiri daripada orang Ceko. Kesenjangan ini diperparah oleh kontrol pemerintah terpusat dari Praha. Pada tahun 1939, Republik Slovakia atau Slovenská republika mendeklarasikan kemerdekaannya dan menjadi negara yang secara nominal merdeka di Eropa Tengah di bawah kendali Nazi Jerman atas kebijakan luar negeri. Segera setelah kemerdekaan, di bawah pemerintahan otoriter Joseph Tiso, serangkaian tindakan yang ditujukan terhadap 90.000 orang Yahudi di negara itu dimulai pada tahun 1942. Negara mendeportasi sekitar 57.000 orang Yahudi ke bagian Polandia yang diduduki Jerman, di mana hampir semuanya dibunuh di kamp pemusnahan. Parlemen Slovakia menerima RUU yang secara surut mengesahkan deportasi pada Mei tahun 1941 sampai tahun 1942. Setelah menjadi jelas bahwa tentara merah Soviet akan mendorong Nazi keluar dari Eropa Timur dan Tengah, sebuah gerakan perlawanan anti-Nazi melancarkan pemberontakan bersenjata yang sengit, yang dikenal sebagai Pemberontakan Nasional Slovakia.
Menjelang akhir musim panas 1944, pendudukan Jerman berdarah dan perang gerilya menyusul. Jerman dan kolaborator lokal, mereka benar-benar menghancurkan 93 desa dan membantai ribuan warga sipil. Seringkali ratusan sekaligus wilayah Slovakia dibebaskan oleh pasukan Soviet dan Rumania pada akhir April 1945. Setelah Perang Dunia Kedua, Cekoslovakia dibentuk kembali oleh Josef Tiso yang dieksekusi pada tahun 1947 karena bekerja sama dengan Nazi. Lebih dari 80.000 orang Hongaria dan 32.000 orang Jerman terpaksa meninggalkan Slovakia. Akhir pemerintahan komunis di Cekoslovakia pada tahun 1989 selama revolusi Bludru yang damai. Sekali lagi diikuti oleh pembubaran negara. Kali ini menjadi dua negara penerus. Kata sosialis dijatuhkan pada nama kedua republik. Dengan Republik Sosialis Slovakia berganti nama menjadi Republik Slovakia. Pada 17 Juli 1992, Slovakia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Vladimir Mečiar mendeklarasikan dirinya sebagai negara berdaulat, yang berarti bahwa hukumnya lebih diutamakan daripada hukum pemerintah federal. Ya guys, sekarang gue lagi ada di alun-alunnya atau di square-nya. Ini biasanya tempat untuk orang ambil foto, untuk turis-turis mancanegara atau lokal berkumpul di sini. Karena di sini juga banyak kafe-kafe dan juga banyak tempat untuk rehat atau hanya menikmati kopi atau untuk makan siang. Ya, alun-alun ini dinamai oleh seorang penyair atau pembuat syair yang sangat dicintai oleh negara Slovakia, guys, yaitu bernama Pavol Orzak Wisdoslav. Wah, namanya agak susah ya, nama bahasa Slovakia itu. Oke. Dan ini sudah ada semenjak 1000 tahun yang lalu, guys. Wah, udah lama banget nih alun-alun ini. Dan ini tapi dalam bentuk yang sudah dimodernisasi ya, dalam bentuk reinkarnasi modern. Dan ini adalah zona hijau untuk turis-turis yang ingin berkunjung di sini. Karena terdapat banyak bangku-bangku dan terdapat banyak air mancur yang bisa kalian lihat atau nikmati di sini. Dan biasanya juga ada dan juga terdapat podium terbuka. Jadi kayak podium terbuka seperti ini. Dan ini sering diadakan live musik dan acara budaya khusus yang mungkin kalau misalnya warga sini ingin mengadakan acara live musik atau live budaya khusus bisa dilakukan di sini, guys. Gitu. Ya, gue sekarang di jantung kota tua di Bratislava, dan di sini kita ada satu bangunan yang sangat penting dalam sejarah. Itu istana dari abad neoklasik atau ya dengan gaya neoklasik, dan itu
dibangun pada abad 18 dan ini punya satu peristiwa yang sangat penting di sejarah waktu menjadi perdamaian di antara Neopolon sama Kaisar Romawi. Ya, dan disinilah tempatnya di mana mereka menandatangani proklamasi perdamaian di antara Napoleon sama Kaisar Romawi untuk mengakhiri perang populasi ketiga pada tahun 1805. Dan sekarang yang paling terkenal di sini selain bangunan ini yang pink dan luar biasa cantiknya, kita juga bisa lihat patung dengan si pembunuh naga. Slavin adalah monumen peringatan dan pemakaman militer di Bratislava, ibu kota Slovakia. Ini adalah kuburan ribuan tentara angkatan darat Soviet yang gugur selama Perang Dunia Kedua saat mengambil alih kota pada April 1945 dari unit Wehrmacht Jerman yang menduduki dan sisa pasukan Slovakia yang mendukung pemerintah Tiso klerofasis. Itu terletak di sebuah bukit di tengah-tengah kawasan villa yang kaya di ibu kota dan kediaman kedutaan dekat dengan pusat Bratislava. Sekitar 6.845 tentara dimakamkan di pemakaman ini. Di atas obelisk setinggi 42 meter terdapat patung prajurit setinggi 12,5 meter. Halo guys, sekarang gue lagi ada di salah satu tempat yang berbentuk lorong dan ini adalah gerbang Mikhail gitu guys. Jadi gerbang Mikhail. Nah, gerbang ini adalah satu-satunya gerbang yang peninggalan sejak tahun abad 1300-an dari batu dan menara-menaranya. Dan ini satu-satunya jalan masuk dari 4 gerbang yang sudah diamankan pada saat itu guys. Gitu. Gerbang ini mendapatkan rekonstruksi atau renovasi bertahun-tahun guys. Jadi dan termasuk terinspirasi dari barok pada tahun 1758. Dan terdapat penambahan patung San Mikhail dan naga besar yang ada saat ini di gerbang guys. Most SNP. Most SNP atau Jembatan Pemberontakan Nasional Slovakia biasa disebut juga sebagai jembatan UFO. Ini adalah sebuah jembatan di atas Danube di Bratislava. Dan juga ini adalah jembatan terpanjang di dunia yang memiliki 1 tiang dan 1 pesawat kabel. Most SNP memiliki panjang bentang utama 303 meter. Panjang total 430,8 meter. Yang menjadi daya tarik khusus adalah struktur berbentuk piring terbang di atas tiang jembatan setinggi 84,6 meter. Yang bisa menampung dek observasi dan restoran yang
sejak tahun 2005 disebut UFO.